Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan software Cisco Packet Tracker atau apa saja sih tools-tools yang tersedia pada Cisco Packet Tracker. Oke, saya akan melakukan share screen. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuni Trilestari, mahasiswa Sistem Komputer 2019, Universitas Sriwijaya. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Cisco Packet Tracker, yang mana di sini saya menggunakan versi 8.0. Nah, Cisco Packet Tracker ini adalah dan sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Itu. Jadi Cisco ini gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa download di websitenya Netacad. Oke. Yang pertama, di sini kita masuk ke dalam primary toolbar, ya. Di baris pertama di sini ada file, edit, option, ada view, tools, extension, windows dan juga help ya. Yang mana pada baris pertama ini berupa teks ya. Menu-menu apa saja yang ada pada Cisco Packet Tracker ini. Misalkan file. Kita di sini ada new ya untuk membuat program baru, kemudian open untuk membuka file yang sudah pernah kita buat, ada save, print, dan juga lain sebagainya. Di edit ada copy paste, ada juga undo dan redo. Bagian view ada zoom, dan juga lain sebagainya. Kemudian di baris kedua itu ada icon-iconnya, yang mana pada baris kedua ini untuk mempermudahkan kita dalam mengeksekusi pada baris pertama. Misalkan kalau kita ingin membuat file baru, kita bisa klik file, dan kemudian kita harus klik new. Sedangkan pada baris kedua di sini, jika kita ingin membuat file baru, kita bisa klik icon new tersebut. Kemudian di sini ada untuk open, save ya, ada juga untuk undo dan redo, ada zoom in dan zoom out dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke secondary toolbar ya. Ya, bagian kedua di sini. Nah, di bagian secondary toolbar ini kita mulai masuk nih untuk membuat suatu objek ya, seperti garis, ada catatan, ada juga membuat persegi dan juga lain sebagainya. Nah, di bagian icon yang pertama ini ada bagian select ya, untuk memilih ya, fokus ke objek tertentu. Ya, untuk dihapus mungkin dan lain sebagainya. Kemudian di kedua, di sampingnya ini ada inspect ya, untuk menampilkan ringkasan berupa tabel konfigurasi. Ada delete, ya, resize, ada juga untuk catatan note, ada juga untuk menggambar garis ya. Ini untuk menggambar rectangle, lingkaran, dan yang di sini ada juga untuk add sample PDU ya, untuk mengirimkan pengujian pengiriman paket ya dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, yang berwarna putih di sini ini adalah workspace ya, tempat kita untuk melakukan suatu jaringan, konfigurasi jaringan ya. Oke, kita masuk ke bottom toolbar di bawah. Di sini di bagian kiri kita bisa melihat indikator time ya, yang mana indikator time ini menunjukkan berapa lama kita membuat program tersebut ya, simulasi tersebut. Ini menunjukkan waktunya. Kemudian di sini untuk nge-resize ya, nge-refresh ya, waktu restart. Kemudian di bagian sini itu adalah untuk mempercepat waktu. Oke, ke bawah kita akan melihat suatu komponen ya, komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang ada pada perangkat Cisco yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan jaringan. Di sini ada
network ya, device. Di bagian device ini kita ada router ya, switch ya, yang dimana router ini biasanya digunakan untuk menghubungkan sebuah network yang berbeda atau IP address yang berbeda. Nah, di bagian network router ini kita bisa pilih tipenya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada 4331, 4321, 1941, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua di sampingnya itu adalah switch ya. Yang mana switch ini biasanya digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang memiliki port-port penyambungan. Ya. Kita bisa memilih tipe sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ada biasanya yang sering digunakan itu adalah 295044. Sebelahnya ada hoops ya, di mana hoop ini menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya, asalkan masih dalam lingkup jaringan yang sama. Kita bisa pilih tipenya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada wireless juga, ada Meraki, ada security, dan juga ada WAN. Kemudian setelah di network device, kita bisa geser sampingnya yaitu ada end device. Device yang kita butuhkan. Seperti ada PC, laptop, ada server, printer, mungkin TV, tablet, sesuai dengan kebutuhan ya. Kita bisa pilih apapun yang tersedia di perangkat yang tersedia di sini. Ya, ada home, ada alat elektronik ya, ada Bluetooth, ada baterai, ada pintu, dan lain sebagainya. Kemudian di Smart City ada Bluetooth, ya kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan simulasi kita. Kemudian sebelahnya di sini ada komponen, ada MCU board, ya, ada SBC. Kemudian di sini ada kabel, yang mana kabel ini berfungsi untuk menghubungkan setiap device ya atau hardware, misal komputer dengan komputer lainnya. Di sini ada berbagai macam kabel, ada kabel otomatis ya, ada juga konsul, strike, ada copper cross dan fiber, dan juga banyak kabel lainnya. Kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita geser ya, ada di sini ada multi user, ada miscellaneous ya. Kita bisa pilih tipenya. Kemudian di sini ada multi user connection. Oke, kemudian kita geser ke kanan. Di sini ada suatu kayak toolbar ya. Di bagian ini, ketika kita melakukan suatu pengiriman paketnya, konfigurasi paket dari PC1 ke PC2, itu berhasil atau tidak, kita bisa lihat di sini nanti hasilnya. Dia akan tertuliskan sukses jika berhasil, dan dia akan menuliskan suatu kata gagal jika konfigurasi itu gagal. Oke, di sini kita akan mensimulasikan contoh dari jaringan LAN sederhana ya, yang mana LAN ini adalah suatu jaringan yang terdiri atas satu komputer atau lebih yang terdapat dalam satu lokasi tertentu. Nah, dalam membuat LAN ini tersendiri, saya membutuhkan device ya, end device dan juga network device. Di sini saya menggunakan router. Saya tidak menggunakan router. Di sini saya akan menggunakan switch ya, karena switch di sini berfungsi untuk menghubungkan banyak komputer. Jadi saya menggunakan switch. Saya pilih yang tipe 2950. Kita drag ya, kita taruh. Kemudian saya membutuhkan juga end device ya. Saya membutuhkan PC, 2 PC. Oke. Kemudian untuk menghubungkan switch dan PC, di sini saya membutuhkan kabel. Saya akan menggunakan kabel strike. Kita hubungkan, kita pilih fast ethernet mode, kita hubungkan, dan di PC ke 5. Oke, kita hubungkan. Oke. Di sini saya akan melakukan konfigurasi IP ya.
kita bisa tulis ya, biar nggak lupa menggunakan not ya. Misalkan 192, 168, 30, misalkan ini 1. Ya, kita bisa copy. Oke, kemudian untuk PC pertama, PC keempat ini, saya akan kasih IP 2. Yang untuk PC 5, saya bisa kasih IP-nya 3. Oke. Setelah seperti ini, maka saya akan melakukan konfigurasi di PC pertama ya, PC 4 ini. Kita klik 2 kali, kita pilih desktop, IP configuration. Oke, kita paste aja. Ini adalah ke-1 ya. Kedua, kemudian default gateway-nya kita masukkan di yang IP address-nya switch. Oke, kalau sudah kita tutup ya. Kita PC kedua juga kita lakukan hal yang sama. Oke, kita tutup. Kemudian kita akan menguji apakah IP kita itu berhasil atau tidak. Kita bisa menggunakan add simple PDU ini. Kita kirim dari pesan ya, dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita akan lihat hasilnya berhasil atau tidak dengan melihat pada toolbar di bawah kanan ini. Successful. Kemudian kita akan melakukan ping nih. Ping dari komputer 2 di komputer 1. Kita pilih command prompt, kita tulis ping, kita tulis IP address-nya komputer 2, 192, 168, 30, 3 ya, kemudian kita enter. Oke, ketika kita mendapat tampilan seperti ini, maka konfigurasi IP kita itu sudah berhasil. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata dan banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.